Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillah sholatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahimu bikal hudal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'u fa'lana indal karimi abadan wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binagro mufilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Para saudaraku sekalian, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam kajian meniti Jalan Insan Mustaqim melalui channel YouTube Bubuk Studio. Mudah-mudahan apa yang kita pahami melalui kajian di sini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah yang sebesar-besarnya bagi kita semua di dunia wal akhirah. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang menyaksikan Allah dalam setiap wujud. Ini dikhususkan kajian tentang memahami rahasia syuhud dan keagungan tauhid. Para saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa Allah itu dapat dikenali melalui tanda-tanda yang Dia tampakkan pada makhluknya. Kita mengenal kekuasaan, kebijaksanaan, dan keagungan Allah melalui seluruh ciptaan yang ada di sekitar kita. Namun, hal ini bukan berarti bahwa makhluk itu memiliki keberadaan yang mandiri. Justru sebaliknya, seluruh makhluk menunjukkan keberadaan Allah karena mereka semua tidak memiliki kemandirian sedikit pun. Para saudaraku sekalian, perhatikanlah seorang bayi yang tampak berdiri tegak. Secara lahiriah, kita melihat bayi itu berdiri sendiri. Akan tetapi, jika kita teliti, ternyata bayi itu berdiri karena ada yang menopangnya. Jika penopang itu dilepaskan, maka ia akan jatuh. Dengan demikian, yang sebenarnya membuat bayi itu mampu berdiri bukanlah kemampuan dari bayi itu sendiri untuk berdiri, melainkan karena adanya kekuatan yang menopang. Begitu pula ketika kita melihat dedaunan bergerak tertiup angin misalnya. Daun itu tampak bergerak, tetapi gerakan tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri. Gerakan itu terjadi karena adanya angin yang tidak terlihat oleh mata. Dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang tampak itu seringkali bergantung kepada sesuatu yang tidak tampak. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Apakah makhluk memiliki wujud, sifat, dan perbuatan yang benar-benar independen? Maksudnya benar-benar mandiri, tanpa bersandar kepada yang lain. Maka ini dalam pandangan hakikat, jawabannya adalah tidak. Semua berlangsung karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah ini terus menerus menyertai keberadaan mereka. Jadi bukan semata-mata ditolong, pernah ditolong, tapi senantiasa terus disertai dengan pertolongan Allah. Ini sebagaimana disebutkan, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anahu zuhurul haqqi. Seluruh alam semesta itu gelap, dan yang meneranginya hanyalah penampakan Allah di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan gelap di sini bukan berarti alam ini tidak memiliki bentuk atau tidak terlihat. Kegelapan yang dimaksud ini adalah bahwa alam itu tidak memiliki wujud hakiki dari dirinya sendiri. Segala sesuatu tampak ini terlihat nyata. Ini karena disinari oleh cahaya Allah.
Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahayanya langit dan bumi. Ya. Ini disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 35 seperti itu. Jadi tanpa cahaya wujud dari Allah, segala sesuatu itu tidak akan memiliki keberadaan. Ya. Artinya tanpa dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang berhenti. Dan kehendak Allah itu bukan pernah berkehendak atau sudah berkehendak, tetapi terus menyertai keberadaan wujud sifat dan perbuatan makhluk. Ya, jadi basirah mata hati yang tajam itu ini dapat merasakan keberadaan Allah di dalam setiap wujud sifat dan perbuatan yang ditemukan. Para saudaraku sekalian, bayangkan seseorang mengucapkan suara a, suara itu ada. Tentunya selama orang tersebut terus menghendaki. Ketika ia berhenti mengucapkannya, maka suara itu pun menjadi lenyap. Suara tidak pernah terpisah dari orang yang mengucapkannya. Sebab selama suara itu terdengar, selama itu juga bersama orang yang mengucapkan. Jadi tidak pernah terpisah. Nah ini harus kita pahami. Begitu pula dengan keberadaan wujud dan sifat serta perbuatan seluruh makhluk. Mereka itu ibarat suara yang terus menerus diwujudkan oleh kehendak Allah. Jika Allah sudah tidak lagi menghendaki keberadaan mereka, maka lenyaplah seluruh wujud sifat dan perbuatan mereka tersebut. Inilah yang dimaksud oleh para ulama ya, ketika menjelaskan bahwa makhluk itu tidak memiliki kemandirian. Ya. Kesadaran seperti ini menjadi inti dari misdati syuhud, menjadi inti dari kesadaran menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu, yaitu penyaksian bahwa hanya Allah yang memiliki wujud hakiki, sedangkan makhluk apapun yang selain Allah hanyalah tampak, hanyalah wadah atau tempat untuk menyaksikan keberadaan Allah. Renungkan saudara. Oleh karena itu, keberadaan makhluk ini yang sebenarnya adalah ini bukanlah tabir sebenarnya, bukanlah penghalang yang menghalangi manusia dari memandang Allah, bukan. Justru makhluk itu merupakan cermin, merupakan jendela yang menunjukkan kepada keagungannya, kepada keberadaan yang maha nyata. Ya. Yang menjadi hijab ini bukanlah makhluk itu sendiri, melainkan anggapan bahwa makhluk itu memiliki wujud sifat dan perbuatan sendiri. Jadi selama masih ada anggapan seperti itu, maka selama itu pula ya, Allah tidak dapat dirasakan ya, di dalam zauqan. Allah tidak dapat dipandang. Dan konsekuensinya ketika anggapan seperti itu hilang, ya, seseorang tidak lagi berhenti pada bentuk lahiriah, ya, ini otomatis ia tidak lagi terjebak pada sebab-sebab semata, ya, tetapi melihat kepada zat yang menciptakan seluruh sebab. Ya. Ia melihat makhluk, tetapi hatinya menyaksikan Allah. Ya. Dia berinteraksi dengan alam, tetapi hatinya menyadari kehendak Allah yang bekerja di balik semuanya. Pada saat itu, seluruh alam ini menjadi ayat-ayat Allah. Setiap benda, setiap peristiwa, dan setiap kejadian menjadi petunjuk yang mengarahkan hati kepadanya. Renungkanlah para saudaraku. Bayi yang berdiri, daun yang bergerak, dan suara yang terdengar, semuanya itu tampak nyata ya, dalam pandangan lahir. Namun secara hakikatnya bayi berdiri karena kenapa? Daun bergerak itu karena angin, dan suara itu ada karena ada pengucapnya. Begitu pula seluruh alam semesta, ia tampak hidup karena Allah yang menghidupkannya. Setiap gerak terjadi dengan izinnya.
Setiap sifat merupakan limpahan darinya. Setiap keberadaan berlangsung karenanya. Kesadaran seperti inilah yang membawa seorang hamba menyelam samudera tauhid. Sampai akhirnya hati dapat merasakan sendiri bahwa segala sesuatu yang tampak hanyalah bayangan dari cahaya yang Maha Esa. Tanpa Allah tidak ada sesuatu pun yang memiliki makna. Tanpa Allah tidak ada sesuatu pun yang memiliki keberadaan. Lihatlah dunia dengan mata hati. Dalam setiap hembusan angin, dalam setiap gerakan daun, dalam setiap denyut kehidupan, ini terdapat tanda-tanda kehadirannya. Ingat sebagaimana pembahasan yang sudah disampaikan. Li'annal asar yadullu alal mu'asir. Asar bekas itu bukan meniadakan mu'asir, bukan meniadakan orang yang memberi bekas. Itu sebaliknya. Ya. Asar ini memperjelas pada keberadaan mu'asir. Dari asarnya kita bisa memandang kepada mu'asir. Dari apa yang diciptakan oleh Allah, ini dapat menjadi tempat untuk merasakan keberadaan Allah. Ya. Jadi segala sesuatu itu hanya seperti dianalogikan hanya seperti cermin. Ya. Yang bercahaya di dalamnya hanyalah Allah. Ya. Para saudaraku sekalian, Allah itu tidak pernah terhalang oleh apapun. Ya. Ingat, tidak pernah terhalang oleh apapun. Tidak ada takdir yang menutupinya. Ya karena dialah yang menampakkan segala sesuatu. Ya. Jika Allah itu terhalang, berarti Allah itu kecil. Sebab penghalang itu kondisinya pasti jauh lebih besar dari yang dihalangi. Ya, sehingga yang dihalangi ini menjadi tidak terlihat. Ya, jadi kembali lagi Allah itu mustahil terhalang, tidak mungkin. Ya. Oh, segala sesuatu itu menjadi ada itu sebab Allah yang mengadakan, Allah yang menampakkan segala sesuatu, Allah yang menjauhkan segala sesuatu tersebut. Jika seseorang tidak merasakan kedekatan dengan Allah, maka yang tertutup itu bukanlah Allah, melainkan hatinya sendiri. Hatinya sibuk dengan bentuk-bentuk lahiriah, hatinya terpikat oleh keindahan makhluk, sehingga lupa kepada Sang Pencipta. Lupa, tidak sadar bahwa di balik segala sesuatu atau bersama segala sesuatu yang dikaguminya pada makhluk tersebut, ada Allah yang senantiasa menghendaki keberadaan. Ya. Allah itu begitu dekat dengan makhluk-makhluknya dan tidak pernah ditinggalkan. Ya. Jadi jika dikatakan menjauh dan mendekat dari Allah, maksudnya ini adalah orang yang sadar dan orang yang tidak menyadari. Ya. Tidak menyadari ini berarti jauh dari Allah. Sadar ini berarti dekat dengan Allah. Ya. Ya. Para saudaraku sekalian, perhatikan angin yang berhembus. Ya, itu tidak melihat wujudnya, tetapi kita dapat merasakan sentuhannya. Angin tersembunyi dari penglihatan, namun keberadaannya nyata. Begitu pula ketika kita mendengar suara seseorang. Ya. Yang kita dengar hanyalah suara, tetapi suara itu menunjukkan adanya orang yang berbicara. Suara bukan tujuan akhir, ia hanyalah penunjuk kepada orang yang sedang mengucapkan. Ya, demikian pula seluruh makhluk, mereka adalah tanda dan petunjuk yang menunjukkan kepada Allah. Makhluk ibaratnya seperti gemak yang menunjukkan sumber suara. Maka siapa yang berhenti pada gemak dan melupakan sumber suara, dialah orang yang sesungguhnya terhijab, terhalang pandangannya. Orang yang melihat makhluk tetapi tidak melihat kebesaran Allah di baliknya, tidak merasakan keberadaan Allah bersama makhluk yang dilihatnya,
Ya. Ini ibarat orang yang terkena angin tetapi tidak menyadari adanya hembusan, atau mendengar suara tetapi tidak menyadari siapa yang berbicara. Ya, karena itu ini disebutkan didahulukan dalam Alkitab. Kaifa yutasawwaru ayyahdibahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu itu dapat menghalangi Allah, sedangkan dialah yang menampakkan segala sesuatu tersebut. Ya. Allah lah yang menampakkan segala sesuatu tersebut. Jadi bagaimana mungkin bayangan menutupi matahari, ya, yang melahirkannya? Bagaimana mungkin sebuah lukisan ini meniadakan keberadaan pelukisnya? Renungkan para saudara. Yang mungkin tertutup itu hanyalah kesadaran manusia, bukan Allah yang Maha Nyata. Karena itu hijab yang sebenarnya itu bukanlah makhluk, melainkan apa? Cara pandang manusia terhadap makhluk itu sendiri. Jika makhluk dipandang ini memiliki kemampuan berdiri sendiri, ya, dengan kemampuan makhluk, otomatis ia akan menjadi tabir, ya, ia akan menjadi penghalang bagi manusia ini untuk sampai kepada Tuhan. Ya. Tetapi jika makhluk ini dipandang sebagai ayat-ayat Allah, ya, maka ia berubah menjadi jendela yang membuka jalan menuju pengenalan kepadanya. Ya. Bagi hati yang jernih, setiap wujud ini menjadi pengingat, setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap napas menjadi kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Pada saat itu, seseorang tidak lagi sibuk bertanya, di mana Allah? Ya, karena sesungguhnya seluruh keberadaannya telah menjawabnya, ya, melalui bahasa yang tidak bersuara. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Allah Maha Nyata, dan segala sesuatu selain Allah hanyalah penunjuk menuju kepadanya. Bahkan lebih dari itu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bukan bukti yang semakin menjadi bukti, maksudnya yang semakin menegaskan, semakin memperjelas kepada keberadaan Allah. Ya, ini sebagaimana disebutkan juga, kaifa yutasawwaru ayyahdibahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu dihijab? Bagaimana mungkin Allah itu dihalangi oleh sesuatu? Padahal karena sesuatu itulah Allah menjadi jelas. Langit yang terbentang luas, bumi yang terhampar, pergantian siang dan malam, serta kehidupan yang terus berjalan. Itu semua merupakan bukti-bukti yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, ya, sehingga jelas bagi mereka bahwa Dia Al-Haq, bahwa Dia Allah itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Para saudara sekalian, ayat-ayat tersebut ini bukan sekedar fenomena alam, bukan. Semuanya merupakan panggilan agar manusia itu mengenal kepada Tuhannya, pada Allah. Setiap bentangan langit berbicara tentang kekuasaan. Setiap denyut kehidupan bersaksi tentang kebijaksanaannya. Bahkan napas yang keluar masuk tanpa kita atur menunjukkan adanya zat yang maha mengatur. Ya. Karena itu dikatakan wadzalika li'annal athar yadullu 'alal muqsir. Ya, bekas itu menunjukkan, memperjelas pada yang memberi bekas, bukan meniadakannya. Ya. Jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Ya. Sebuah tulisan menunjukkan adanya penulis. Demikian pula seluruh alam semesta menunjukkan adanya Allah sebagai pencipta dan pengaturnya. Ya. Maka ini dapat dipahami bahwa Allah adalah zat yang maha nyata. Keberadaannya tidak bergantung kepada pengakuan makhluk.
Sebaliknya, seluruh makhluklah yang bergantung kepadanya. Segala sesuatu di alam semesta, ya, ini sesungguhnya sedang bersaksi tentang Allah. Diamnya alam adalah tasbih, geraknya adalah kesaksian. Ya. Bagi akal, semua itu adalah dalil. Ya. Tetapi bagi hati yang hidup, semua itu adalah perjumpaan, tempat untuk berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan. Ketika kesadaran seperti ini tumbuh, seseorang tidak lagi mencari Allah jauh di balik alam. Ia hanya menyadari bahwa seluruh alam adalah ayat, media, tempat yang menunjukkannya untuk sujud bersaksi kepada Allah. Bahkan dirinya sendiri ini merupakan bagian dari ayat tersebut. Wujud sifat dan perbuatan sendiri. Memandangnya pun ini yang disaksikannya hanya Allah yang ada. Sebab wujudnya, sifatnya, dan perbuatan dirinya sendiri itu semua semata-mata karena ya semata-mata sebab Allah. Maka Allah begitu nyata di dalam wujud dan sifat serta perbuatan dirinya sendiri. Ya. Para saudaraku sekalian, oleh karena itu jangan tertipu oleh bentuk hingga mengira bahwa bentuk-bentuk yang ditemukan itu memiliki kemampuan berdiri sendiri. Ini jangan sampai berhenti pada bayangan, ya. Karena semua itu adalah bayangan. Maka jangan berhenti hanya pada bayangan hingga melupakan matahari, hingga melupakan Allah selaku Sang Maha yang Maha berkehendak. Segala sesuatu itu hanyalah cermin, dan pada cermin itulah memancar cahaya. Jika hati memandang dengan jernih, ya, setiap hidup seakan berkata dalam dia, aku ada karena dia, aku berwujud, bersifat, berbuat adalah karena Allah. Maka seluruh alam ini menjadi saksi atas keberadaan Allah, ya, Al-Haq yang maha nyata, Az-Zahir. Dan ketika hati benar-benar tersadar, seluruh alam berubah menjadi ayat yang hidup, yang senantiasa menunjuk, membimbing, dan mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para saudaraku. Mudah-mudahan kita ini semua diberi kepahaman yang sempurna atas masalah ini. Ingat, pembahasan ini merupakan inti dari tauhid. Jadi jangan sampai ini terjadi kesalahan di dalam penelitian pemahamannya. Mudah-mudahan semua ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan renungan, tafakur, tadabbur di masa-masa berikutnya. Ya, sehingga semakin meningkatkan kesadaran iman dan makrifah kita kepada Allah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semakin membaguskan ubudiyah kita di dalam meniti jalan para insan muttaqin. Lebih kurang saya mohon itu maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.